Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Dan saat ini kita akan merenungkan satu tema yang akan menjadi topik kita di saat ini adalah menikmati perlindungan Tuhan. Dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Mari kita membaca firman Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Kita menerima atau tidak, selama kaki kita masih menginjak di bumi ini, selama kita masih hidup, maka sesungguhnya kemelut hidup itu menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa dihindari. Nah, dengan setiap tantangan pergumulan, setiap orang rindu untuk dapat keluar dari pergumulan itu, sehingga mencari jalan keluarnya, jalan keluar dari persoalan. Tetapi kadang-kadang justru tidak menemukan jalan keluar yang terbaik dengan berusaha semampu dirinya, mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, kepintarannya, justru membuat dia semakin terperosok dan tidak berdaya. Nah, sahabat musafir, tahukah kita bahwa sesungguhnya hanya setiap orang yang mencari Tuhan yang mendapatkan perlindungan hidup dari Tuhan. Amos 5 ayat 6a berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah, dari bagian ini kita akan melihat bagaimana caranya supaya kita dapat menikmati perlindungan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat menikmati perlindungan Tuhan? Yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita dapat menikmati perlindungan Tuhan adalah mari melekat kepada Tuhan. Artinya adalah menempel sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tidak mudah lepas. Ayatnya yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Nah, dalam bagian ini pemazmur menyampaikannya dalam keadaan yang penuh semangat, dalam keadaan penuh emosi, penuh antusias, menyatakan bahwa Tuhan, dia aminkan bahwa Tuhan adalah betul-betul perlindungannya. Nah, dalam bagian ini kita lihat kenapa sampai kita itu dapat menikmati perlindungan Tuhan. Karena kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan. Ayat 14 dikatakan, aku akan meluputkannya. Artinya di sini Tuhan akan membuat kita terhindar. Tuhan akan membuat kita terlepas dari berbagai kesulitan, dari berbagai pergumulan, permasalahan, sakit penyakit, berbagai hal yang membuat kita tidak berdaya. Tuhan akan hindarkan semuanya itu. Bahkan dikatakan juga, aku akan membentenginya. Benteng adalah tempat perlindungan. Zaman dulu ketika berperang, senjata perang bukan seperti sekarang bisa dengan nuklir, bom atom dan sebagainya. Tapi zaman dulu senjatanya paling lembing, panah, pedang, senjata-senjata tradisional. Nah, ketika ada benteng, maka senjata-senjata perang itu tidak bisa mengalahkan lawan, tidak bisa membunuh lawan, karena dilindungi oleh benteng yang
tinggi, lebar, dan setiap orang yang ada di benteng itu akan selamat. Musuh tidak akan bisa untuk membunuhnya. Nah, dalam bagian ini dikatakan Tuhan akan membentengi kita, berarti Tuhan akan melindungi kita. Sehingga setiap ada serangan, tantangan, pergumulan, ketakutan, berbagai situasi yang membuat kita tidak berdaya, tidak akan sampai ke kita karena Tuhan melindungi kita. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai Tuhan meluputkan berbagai pergumulan, melindungi kita, membentengi kita? Alasannya karena dikatakan, sebab Ia mengenal namaku, sebab kita mengenal Tuhan, sehingga kita melekat kepada Tuhan, dan di sanalah Tuhan menyatakan perlindungannya bagi kita dengan meluputkan kita dari berbagai kemaluan dan membentengi kita, melindungi kita dari berbagai kemaluan. Nah, dari sini kita melihat sahabat musafir bahwa mari ketika kita rindu menikmati perlindungan kita, mari kita menjalani kehidupan kita ini dengan terus melekat kepada Tuhan, tidak terlepas dari Tuhan. Maka kita akan menikmati perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, yang sama pentingnya, bahwa ketika kita rindu menikmati perlindungan Tuhan, bukan hanya kita melekat kepada Tuhan, tetapi yang sama pentingnya yang kedua adalah mari berseru kepada Tuhan. Artinya kita memanggil dengan suara nyaring kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Ayat 15. Ayat 15 katakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, dalam bagian ini mari kita perhatikan. Ketika kita berseru kepada Tuhan dalam kesulitan hidup kita, dalam tantangan hidup kita, dikatakan di sini, aku akan menjawab. Tuhan akan menjawab ketika kita berseru, sungguh-sungguh memanggil namanya dalam kemelut hidup kita. Tuhan akan mendengarkan kita, mendengarkan seruan kita yang mencari Dia. Bahkan dikatakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan dalam kesesakan kita pun, Dia tetap ada bersama dengan kita. Bahkan selanjutnya dikatakan Dia menyertai kita, Dia juga akan meluputkan. Ketika kita berseru memanggil namanya dalam kesulitan hidup ini, Dia akan meluputkan kita dari semua permasalahan, pergumulan, bahkan pergumulan kesehatan kita, sakit, penyakit, dan semua hal yang membuat kita takut. Ketika kita bawa kepada Tuhan, kita berseru meminta pertolongan Tuhan, maka Ia akan menyatakan pertolongannya bagi kita, menyatakan perlindungannya dengan meluputkan semuanya itu dari kita. Nah, oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita dapat menikmati perlindungan Tuhan ketika dalam hidup ini kita tidak berseru di tempat lain, kita tidak memanggil ala-ala lain untuk dapat menolong kita. Bahkan kita tidak menggunakan kemampuan kita sendiri, menganggap diri kita hebat, kita pintar, kita cerdas. Dengan kemampuan kita, kita tidak gunakan semuanya itu. Tetapi yang terutama yang kita cari adalah Tuhan. Sehingga ketika ada tantangan, ada pergumulan, mari berseru hanya kepada Tuhan. Jangan berseru kepada ala-ala lain. Jangan berseru kepada orang-orang pintar, karena ingat, pertolongan dari dunia ini yang di luar daripada Tuhan hanyalah sementara, yang tidak memberikan kepuasan. Tapi kalau kita berseru meminta pertolongan Tuhan, maka sesungguhnya kepuasan akan kita nikmati, karena pasti Dia akan melindungi kita. Dan kita lihat di sini bukti dari janji Tuhan ketika kita itu melekat kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Janji firman Tuhan jelas. Ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita berseru hanya kepada Tuhan, maka umur panjang Dia anugerahkan bagi kita secara langsung, dikatakan umur panjang. Tetapi kemudian berkat-berkat yang lain juga akan dinyatakan bagi kita, karena dikatakan di sana, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Keselamatan yang dimaksud di sini adalah berkat-berkat Tuhan juga secara jasmani, secara rohani akan terus melimpah dalam kehidupan kita ketika kita melekat dan berseru kepadanya. Oleh karena itu, mari sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, ketika kita rindu menikmati perlindungan Tuhan, maka melekatlah hanya kepada Tuhan, berserulah hanya kepada Tuhan, dan nikmati janjinya. Umur panjang, serta berkat-berkatnya yang melimpah lainnya, baik berkat jasmani ataupun berkat rohani. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan dapat kami mengerti dengan baik, kami pahami, dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Sehingga ketika kami berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan pergumulan, kami akan terus melekat kepadamu, kami akan terus berseru hanya kepadamu, dan kami percaya Engkau Tuhan akan menyatakan perlindungan-Mu bagi kami, sehingga kami tetap dalam keadaan selamat dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.